Di balik semangat yang membara di tanah Thailand, ada kisah yang tak terlihat di layar kaca. Perjuangan sunyi para pemain Persib untuk membangun fondasi yang kokoh sebelum kompetisi resmi dimulai. Salah satunya adalah Alfeandra Dewangga Santosa, bek muda penuh potensi yang diam-diam menjelma jadi perekat kekompakan tim. Dalam keheningan latihan yang melelahkan, tawa dan peluh bertukar peran menyatukan pemain lama dan baru dalam satu semangat Maung Bandung. TC di Thailand bukan sekadar program fisik, ini adalah laboratorium karakter, medan ujian mental dan panggung adaptasi untuk nama-nama seperti Frans Putros yang baru merapat. Dari suasana akrab yang mulai tumbuh hingga komunikasi tak kasat mata yang terbangun di lapangan, Persib 2025 perlahan menempa identitas baru. Dan Dewa berdiri di tengah pusaran itu, menyaksikan dan merasakan perubahan yang begitu berarti. Siapkah Bobotoh melihat versi terbaik dari Maung Bandung musim ini? Inilah kisah di balik strategi, kedekatan yang tak dibuat-buat, dan tekad yang tak main-main. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita update seputar Persib Bandung. Langit Bandung masih menyimpan rintik tipis ketika rombongan Persib bertolak menuju Thailand, 17 Juli 2025. Para pemain membawa harapan, bukan hanya untuk kebugaran fisik, tapi juga untuk satu hal yang jauh lebih penting, kekompakan. Program pemusatan latihan ini telah lama direncanakan oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan intensif menyambut musim baru Liga 1. Pilihan Thailand bukan tanpa alasan. Selain fasilitas lengkap, iklim yang menantang diharapkan bisa menguji sekaligus menguatkan mental para pemain. Hari pertama tiba, belum banyak obrolan terdengar. Beberapa pemain masih sibuk dengan adaptasi lingkungan. Namun suasana berubah saat sesi latihan dimulai. Pemain lama dan rekrutan anyar mulai menunjukkan interaksi. Sorot mata pelatih Boyan Hodak mengawasi setiap gerakan, tapi tak bisa menyembunyikan ekspresi puasnya saat melihat semangat yang terpancar. Di antara mereka, Alfeandra Dewangga Santosa tampak fokus. Bek muda yang pernah mencicipi banyak atmosfer kompetisi ini punya misi pribadi. Bukan sekedar memperkuat lini belakang, tapi juga menjadi perekat harmoni tim. Baginya, kekompakan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia harus dibangun dari kejujuran, kebersamaan, dan latihan yang berulang. Hari berganti, suasana mulai mencair. Dewa, begitu ia akrab disapa, mulai akrab dengan beberapa wajah lama. Tertawa di ruang makan, saling ledek di sela latihan, bahkan main game bersama saat malam menjelang. Momen-momen kecil itu menjadi benih yang kelak tumbuh menjadi chemistry besar. Pelatih fisik menyiapkan jadwal ketat, mulai dari latihan pagi di lapangan terbuka hingga gym session di sore hari. Tapi tak ada keluhan yang terdengar. Justru sebaliknya, para pemain mulai menikmati rutinitas yang menguras tenaga. Mereka sadar, semua kerja keras ini punya tujuan yang sama, membuat Persib lebih siap dan solid. Di akhir pekan pertama, suasana sudah jauh berbeda. Obrolan semakin ramai, permainan makin padu, dan atmosfer tim perlahan mengarah ke titik ideal. Pemusatan latihan ini bukan hanya mengasah strategi, tapi juga menyatukan detak jantung seluruh skuad. Dan di tengah proses itu, Dewangga mulai melihat harapan yang nyata. Maung Bandung sedang bertransformasi. Dalam sesi latihan pagi itu, Dewa merasa nyaman. Umpan-umpan pendek mengalir lancar, komunikasi dengan rekan-rekan belakang mulai mengalir natural, bahkan tanpa harus banyak bicara. Sudah 1 minggu lebih kami bersama, mulai terasa akrab, karena beberapa juga sudah pernah main bareng, ungkapnya dalam wawancara singkat usai latihan. Kehangatan itu tak hanya terlihat di lapangan. Di ruang makan, suasana penuh tawa. Bahkan pemain asing yang biasanya pendiam, kini mulai melempar candaan. Latihan yang berat tak lagi jadi beban, tapi justru jadi ruang pengguratan antar individu. Mereka mulai paham ritme satu sama lain, mengenali kebiasaan, dan menyesuaikan gerak. Dewa sendiri mengaku bahwa TC kali ini membantunya lebih cepat mengenal pemain baru. Meski tak semua langsung akrab, tapi proses menuju ke sana sudah sangat terasa. Salah satunya yang masih dalam proses adalah Frans Putros. Bek berdarah Irak Denmark itu memang baru bergabung dan masih berusaha menyesuaikan diri. Paling yang masih belum terlalu dekat itu Putros, karena dia baru datang. Jadi kami harus mulai pendekatan lagi, kata Dewa dengan senyum. Bukan ada keluhan, tapi lebih ke ajakan terbuka. Ia sadar, adaptasi itu bukan tugas satu orang. Tim harus membangun jembatan. Dalam beberapa game internal, Dewa sering berada satu lini dengan Putros. Komunikasi masih terbatas, tapi dari situ muncul benih kepercayaan. Pelatih pun tampak memantau keduanya,
mengatur komposisi agar chemistry bisa terbentuk melalui waktu bermain bersama. Pekan pertama pun ditutup dengan latihan ringan dan sesi pemulihan. Dewa berjalan keluar lapangan dengan tubuh basah oleh keringat, namun wajahnya menunjukkan kepuasan. Ia tahu, ini baru awal, tapi awal yang memberi harapan besar. Jika seminggu saja bisa mengubah suasana menjadi seakrab ini, bagaimana dengan sisa musim ke depan? Di matanya, tim ini berlahan menjadi keluarga, dan itu jauh lebih penting dari sekedar hasil di papan skor. Karena ketika hati sudah menyatu, kaki akan mengikuti. Persib tak hanya sedang membentuk tim juara, tapi juga membangun rumah bagi mereka yang siap berjuang bersama. Dan Dewa siap menjadi bagian dari fondasi itu. Pekan kedua pemusatan latihan dimulai dengan intensitas yang sedikit ditingkatkan. Cuaca Thailand yang panas menyambut para pemain sejak pagi, namun tak sedikit pun menyurutkan semangat yang telah tumbuh sejak awal TC. Di sela sesi peregangan, suasana hangat kian terasa. Obrolan ringan mulai terjadi, bukan hanya antara sesama pemain lokal, tetapi juga melibatkan pemain asing. Alfiandra Dewangga menjadi salah satu figur sentral dalam dinamika ini. Ia bukan hanya menunjukkan kualitasnya sebagai bek, tapi juga menjadi sosok penghubung antara generasi dan latar belakang pemain yang berbeda. Dalam satu sesi latihan, ia tampak berbincang dengan Teja Paku Alam sambil tertawa, kemudian bergeser memberi arahan ringan pada Putros yang masih adaptasi. Kekompakan di dalam tim ini memang perlahan menguat. Ada yang datang dari hubungan lama yang sudah terjalin sejak musim sebelumnya, namun sebagian besar lahir dari intensitas interaksi yang mereka jalani selama di Thailand. Dewa bahkan mengaku kagum melihat bagaimana pemain muda seperti Robby Darwish begitu cepat menyatu, sekaligus respek terhadap peran pemain senior. Semua orang di sini punya kontribusi membangun atmosfer. Yang lama ngajarin yang baru cepat menyesuaikan. Jadi enak gitu latihannya, ujar Dewa usai sesi taktikal sore hari. Dalam beberapa simulasi taktik, rotasi pemain terus dilakukan. Pelatih Boyan Hodak tampak sengaja mencampur komposisi, menggabungkan pemain yang belum banyak kenal agar chemistry cepat terbentuk. Menariknya, dalam satu game internal, Dewa ditandemkan dengan Nick Kuipers dan Putros bergantian. Hasilnya, komunikasi di lini belakang makin solid, bahkan ketika hanya dengan isyarat tangan dan tatapan mata. Satu nama yang masih dalam tahap pencarian irama dalam skuad Persib adalah Frans Putros. Bek tengah kelahiran Denmark yang memiliki darah Irak ini baru bergabung saat TC sudah berjalan beberapa hari. Bagi Putros, ini bukan sekedar adaptasi terhadap cuaca atau intensitas latihan, tapi juga memahami kultur tim yang sudah lebih dulu terbangun. Pada awal kedatangannya, Putros terlihat pendiam. Ia banyak mengamati, lebih memilih mendengar dibanding berbicara. Namun hal itu tak menjadi penghalang bagi rekan-rekannya, terutama Dewa, yang sejak awal menyadari pentingnya chemistry, secara perlahan mulai mengajak Putros terlibat dalam obrolan dan diskusi taktik. Dalam satu sesi latihan pagi, Dewa mendekat dan memberi tepukan ringan di punggung Putros setelah berhasil memotong umpan dalam simulasi bertahan. Isyarat kecil itu menjadi awal dari komunikasi yang lebih terbuka. Sejak saat itu, Putros pun mulai membalas dengan gestur serupa, sebuah tanda bahwa ia mulai merasa diterima. Di luar latihan, pendekatan nonformal juga dilakukan. Dewa mengajak Putros bermain game bareng pemain lain di malam hari. Kadang hanya sekedar duduk di lobi hotel sambil ngobrol santai. Dia orangnya sebenarnya asik, cuma perlu waktu buat ngebuka diri. Kita semua juga pernah jadi anak baru, ujar Dewa. Menariknya, meski belum sepenuhnya menyatu secara verbal, gerak tubuh Putros di lapangan mulai menyatu dengan ritme tim. Ia cepat belajar dan tidak cenggang mengambil keputusan dalam tekanan. Bahkan, pada sesi latihan tertutup, ia sempat mencetak gol lewat sundulan saat situasi sepak pojok. Dan sontak disambut riuh rekan-rekan satu tim. Proses adaptasi Putros memang belum selesai, tapi fondasi penerimaan sudah terbangun. Dewa dan pemain lain percaya, dengan waktu yang cukup dan ruang untuk berkembang, Putros bisa menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan Persib. TC di Thailand telah memberi panggung, kini tinggal bagaimana ia terus menari dalam harmoni Maung Bandung. Sebagai bek muda dengan pengalaman di beberapa level kompetisi nasional dan internasional, Dewa kini memainkan peran yang lebih kompleks. Ia tak lagi hanya bertugas memotong bola atau menjaga pergerakan lawan. Ia juga berfungsi sebagai penghubung, penyambung pesan antar lini dan antar generasi di lini belakang. Kepercayaan dari pelatih Boyan Hodak terlihat dari frekuensi Dewa menjadi starter dalam simulasi taktik. Meski menyandang ban kapten, kehadiran Dewa menjadi inspirasi tersendiri terutama bagi para pemain muda. Bahkan, ketika terjadi miskomunikasi antara dua pemain muda dalam sesi game, Dewa tak ragu melerai dan menjelaskan dengan tenang. Kalau bisa bantu mereka ngerti ritme tim, kenapa enggak? Gue juga pernah di posisi itu, ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan kedewasaan yang kian matang meski usianya belum menyentuh angka 30. Setiap malam, Dewa juga aktif dalam diskusi internal pemain yang membahas strategi permainan. Ia sering menjadi penyampai gagasan dari pemain muda kepada pemain senior dan sebaliknya. Di luar perannya sebagai pemain bertahan, Dewa menjadi perekat komunikasi yang cair di dalam tim. Sikap rendah hatinya membuat semua kalangan merasa nyaman untuk berbicara dengannya. Bahkan, Putros yang baru saja bergabung menyebut Dewa sebagai salah satu pemain pertama yang membuatnya merasa diterima. Dia tidak banyak bicara, tapi tahu kapan harus hadir. Itu penting buat pemain baru seperti saya, ujar Putros. Dalam satu sesi refleksi malam hari, pelatih mental tim sempat bertanya siapa pemain yang dianggap paling menyatukan. Tanpa banyak pertimbangan, sebagian besar pemain menyebut nama yang sama, Dewa. Bukan karena vokal, tapi karena kehadirannya yang konsisten, empatinya yang tinggi, dan keinginannya untuk membuat semua pemain merasa penting. Bagi Dewa, menjadi jembatan bukan beban. Justru itu bagian dari misinya, menciptakan tim yang tidak terpecah oleh usia, bahasa, atau latar belakang. Dan ia menyadari, ketika semua elemen sudah menyatu dalam satu nadi, kemenangan bukan lagi sekedar target, tapi keniscayaan. Masuk ke hari ke-10 TC, intensitas latihan mulai berada di puncaknya. Sesi pagi diwarnai dengan latihan tekanan tinggi dan simulasi transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Keringat membasahi seragam biru nivis para pemain, namun sorot mata mereka tetap penuh gairah. Dewa terlihat semakin tajam dalam membaca permainan. Gerak kakinya presisi, taktis, dan efisien. Salah satu hal yang paling dirasakannya adalah ketahanan fisik yang meningkat pesat. Jika sebelumnya ia merasa kelelahan saat latihan 3 sesi, kini ia mampu menyelesaikan semuanya dengan stabil. Kondisi fisik gue meningkat, tapi lebih dari itu, mentalnya juga nambah, katanya sambil tersenyum kepada media yang diundang. Secara terbatas, dalam sesi latihan tertutup, pelatih Boyan Hodak mulai menanamkan sistem pressing kolektif. Dewa yang punya naluri baca arah serangan lawan dipercaya sebagai komando di lini belakang untuk mengatur kapan lini bertahan naik atau turun. Kepercayaan itu membuatnya merasa lebih siap dibanding musim lalu. Tak hanya secara individu, Dewa juga menilai bahwa secara tim, Persib kini lebih matang. Komunikasi antar lini mulai terbentuk dengan baik. Bahkan ketika pelatih mengacak komposisi tim untuk uji coba internal, pola permainan tetap mengalir. Artinya, sudah ada pemahaman taktik dan chemistry yang berkembang, ujar Dewa. Latihan juga dilengkapi dengan sesi mental dan motivasi. Dalam satu sesi malam, para pemain diminta menuliskan harapan dan ketakutan terbesar mereka musim ini. Dewa menulis satu kalimat sederhana, tak ingin hanya sekedar tampil, ingin memberi arti. Kalimat itu menunjukkan betapa musim ini menjadi momentum penting dalam karirnya. Selain fokus ke tim, Dewa juga memperbaiki aspek teknis pribadinya. Ia berkonsultasi dengan pelatih teknik untuk meningkatkan distribusi bola ke lini tengah. Ia bahkan mengambil waktu ekstra setelah latihan resmi selesai untuk berlatih passing panjang dengan Beckham dan Mark Klok. Di akhir pekan kedua, latihan ditutup dengan game simulasi 3x30 menit yang intens. Dewa bermain penuh dan menunjukkan konsistensi luar biasa. Ia memenangkan duel udara, mengatur garis pertahanan, bahkan menciptakan satu peluang lewat umpan jauh yang terukur. Saat malam tiba dan pemain berkumpul di restoran hotel, obrolan santai pun berubah jadi sesi refleksi kecil. Dewa duduk di sudut, diam sejenak, lalu tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu bahwa musim ini bukan sekedar ajang pembuktian. Ini adalah momen di mana dirinya tak lagi hanya menjadi bagian dari tim, tapi juga penentu ritme permainan dan arah semangat Maung Bandung. Dalam game internal 11 lawan 11 itu, Dewa mendapatkan peran penting, menjadi leader lini belakang sekaligus pembaca tempo permainan. Ia tak hanya fokus pada posisinya sendiri, tapi juga sibuk memberi arahan ke sisi kanan dan kiri. Beberapa kali, ia terlihat mengoreksi posisi Robi dan mengingatkan Putros untuk segera merapat saat terjadi serangan balik. Namun, latihan hari itu tak berjalan mulus. Terjadi beberapa miskomunikasi antar pemain. Bola kerap hilang di tengah, koordinasi pun sempat goyah. Pelatih menghentikan permainan dan memberikan evaluasi keras. Sorot mata pemain menunjukkan kelelahan fisik dan tekanan mental. Disinilah Dewa mengambil peran tak tertulis. Ia mengumpulkan beberapa pemain, memberikan semangat, dan menyampaikan pesan dari pelatih dengan bahasa yang lebih tenang. "Gak apa-apa salah, asal jangan berhenti belajar," ucapnya pelan, namun terdengar jelas di tengah riuhnya stadion latihan. Kalimat itu menjadi penyemangat tak hanya untuk pemain muda, tapi juga untuk rekan-rekan seangkatannya. Menjelang sore, sesi latihan ringan digelar sebagai penyeimbang. Kali ini fokus pada ketenangan dan koordinasi dalam build-up play dari belakang. Dewa kembali menjadi contoh dalam penguasaan bola dan distribusi yang sabar. Ia menunjukkan bahwa dalam tekanan,
solusi bukan hanya fisik, tapi juga kepala yang dingin. Malam harinya, para pemain berkumpul dalam forum evaluasi informal yang difasilitasi pelatih mental. Satu persatu pemain diminta berbicara. Ketika giliran Dewa tiba, ia tak banyak berkata-kata. Ia hanya mengatakan, "Saya percaya, selama kita saling percaya, tidak ada yang mustahil." Sontak ruangan hening, lalu disambut tepuk tangan kecil. Sebuah kalimat sederhana, tapi mencerminkan filosofi tim yang ia coba bangun. TC di Thailand kini bukan lagi sekedar tempat latihan. Ia menjadi ruang ujian karakter, tempat para pemain saling mengenal tidak hanya lewat seragam yang sama, tapi juga lewat reaksi dalam tekanan. Dan di tengah semua itu, Dewa menjadi figur yang menyatukan, bukan karena kehebatannya semata, tapi karena kemampuannya membaca rasa. Hari itu, sesi latihan hanya berlangsung 1 jam, fokus pada penyempurnaan skema set piece dan penyelarasan formasi final. Dewa memainkan peran penting sebagai koordinator dalam skema bola mati. Ia memberi arahan arah lari, mengatur siapa yang menjaga tiang dekat, dan memimpin komunikasi ketika bola melayang di udara. Setelah latihan, pelatih Hodak mengumpulkan seluruh pemain dan staf di tengah lapangan. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan selama TC. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perjuangan sesungguhnya akan dimulai saat pulang ke Bandung. TC hanyalah pijakan. Dewa memandangi wajah-wajah rekan setimnya. Ada rasa bangga yang menyelinap di dada. Dalam 2 pekan, tim ini bukan hanya berkembang secara teknis, tapi juga secara emosional. Semua telah saling mengenal dalam suka dan lelah. Dan itu membuatnya semakin percaya diri menghadapi musim baru. Di malam harinya mereka menggelar acara sederhana, makan malam bersama di restoran lokal. Tidak ada formalitas, hanya tawa, cerita, dan ucapan terima kasih yang tulus. Dewa sempat berdiri dan mengangkat gelasnya. "Untuk kerja keras yang tidak sia-sia, dan untuk keluarga baru yang kita bangun di sini," katanya. Suasana pun hening sesaat sebelum disambut riuh tepuk tangan. Tidak ada yang lebih menyatukan selain perjuangan yang dijalani bersama. Persib kini bukan sekedar skuad dengan nama-nama besar, tapi tim dengan hati yang satu. TC ini telah mengubah banyak hal. Dan bagi Dewa, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari perjalanan panjang yang siap ia tempuh bersama rekan-rekannya. Ia tahu tak ada jalan mudah, tapi dengan tekad, kepercayaan, dan kebersamaan, mimpi untuk membawa Persib ke puncak bukanlah sesuatu yang mustahil. Pemusatan latihan Persib di Thailand pada Juli 2025 bukan hanya menjadi agenda fisik semata, melainkan menjadi titik balik dalam pembentukan karakter tim yang sejati. Di balik jadwal latihan yang padat dan cuaca tropis yang menantang, para pemain menemukan sesuatu yang lebih penting dari sekedar kemenangan, yaitu kebersamaan dan rasa saling percaya. Sosok Alfiandra Dewangga menjadi gambaran nyata dari transformasi ini. Sebagai pemain belakang, ia bukan hanya bertugas menjaga pertahanan, tapi juga menjadi jembatan antara generasi, lintas latar belakang, bahkan budaya dalam tim. Ia tak banyak bicara dengan kata-kata keras, tapi tindakannya mencerminkan kepemimpinan yang tenang, namun kuat. Dewa menjadi contoh bagaimana seorang pemain bisa tumbuh bukan hanya dalam aspek teknis, tapi juga mental dan emosional. Ia membantu Frans Putros yang baru datang agar cepat menyatu, mendorong pemain muda seperti Robi untuk percaya diri, serta menjaga komunikasi agar tetap lancar di lini belakang. Tanpa sorotan besar, ia menjadi elemen penting dalam transformasi Persib. Sementara itu, keberhasilan pemusatan latihan ini juga tampak dari suasana tim yang makin cair dan harmonis. Dari sesi makan malam bersama hingga diskusi taktis malam hari, semua dilakukan dengan semangat kesetaraan. Tidak ada lagi batas antara pemain senior dan junior, lokal dan asing. Semua merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pelatih Boyan Hodak memainkan peran kunci dengan menyusun latihan yang bukan hanya fokus pada fisik, tapi juga membentuk mental kompetitif dan komunikasi efektif. Ia membiarkan pemain melakukan refleksi, membuka diri, dan membangun kebiasaan profesional yang akan mereka bawa ke sepanjang musim. Kini, sepulang dari Thailand, skuad Persib bukan lagi kumpulan nama besar yang berjalan masing-masing. Mereka telah berubah menjadi satu tubuh, satu rasa. Sebuah tim yang mengenal arti saling mendukung, menerima kekurangan rekan setim,
dan bersama-sama menatap target juara dengan semangat yang utuh. Dan semua ini bukan dimulai dari taktik rumit atau strategi megah, tapi dari kedekatan, dari cerita-cerita kecil yang tumbuh di sela latihan, dari tawa di lobi hotel, dan dari peluh yang jatuh bersamaan. Pemusatan latihan telah menjadi fondasi bagi musim yang lebih matang. Dewa dan rekan-rekannya kini berdiri di awal perjalanan baru dengan keyakinan besar. Mereka tahu jalan menuju puncak tak mudah, tapi dengan tekad, kepercayaan, dan kebersamaan, mimpi untuk membawa Persib ke puncak bukanlah sesuatu yang mustahil.